ada sampahnya di kolong meja? Ada. Bukunya disiapkan terlebih dahulu? Sudah. Sebelum berdoa, Bu Guru absen dulu. Coba anak-anak berdiri. Dilihat kanan kiri siapa yang tidak masuk? Masuk semua? Ya. Alhamdulillah masuk semua. Silakan duduk kembali. Seperti biasa sebelum kita mulai pelajaran, kita awali berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin ketua kelas. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah, ya Alim, iftah lana babana bil Qur'anil 'azim. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa aqdir bi lisani wasrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihaulika wa quwwatik fa innahu la hawla wa la quwwata illa billah wa innahu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih. Sebelum pembelajaran kita awali terlebih dahulu dengan membaca Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khalid, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar, ya. Pada pertemuan kali ini kita akan pada materi baru, yaitu hikmah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Tujuannya apa? Diharapkan anak-anak semuanya mampu menjelaskan tentang hikmah hijrah Nabi besar Muhammad SAW ke Madinah. Masih ingat pelajaran kemarin materi tentang apa? Sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad. Ada berapa sayang? 3. Yang pertama apa? Dakwah Nabi kurang berkembang. Dakwah Nabi kurang berkembang. Pinter. Yang kedua apa sayang? Peristiwa Aqabah. Peristiwa Aqabah. Yang terakhir apa? Turunnya surat Al-Baqarah ayat 208. Anak-anak masih ingat artinya hijrah apa? Berpindah, pinter. Kira-kira Nabi Muhammad hijrahnya kemana? Ke Madinah. Ditemani dengan siapa sayang? Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq. Pinter sekali. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita PS breaking sebentar biar semangat. Masih ingat tepuk al-alim? Masih. Ayo yang semangat. Ayo. 1, 2, 3. Tepuk al-alim. Allah al-alim. Allah Maha mengetahui. Allah al-alim. Allah Maha mengetahui. Terakhir. Tepuk al-khabir. Allah al-khabir. Allah Maha teliti. Allah Maha waspada. Allah al-khabir. Allah Maha
tentang kisah hijrah Nabi Muhammad. Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke Yasrib. Atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, kaum musyrikin yang menabuhi Rasulullah terhibur pulas. Alhasil mereka kehilangan jejak Rasulullah yang ternyata berhasil lolos dengan selamat. Sementara itu, Rasulullah bersama Abu Bakar sedang bersembunyi di Gua Thur agar terhindar dari rencana pembunuhan kaum musyrikin. Di suatu malam, Rasulullah didatangi malaikat Jibril. Beliau diberitahu bahwa sudah saatnya bagi Rasulullah untuk berhijrah. Wahai Muhammad, janganlah kamu tidur bersama di tempat tidur, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkanmu untuk berhijrah ke Yasrib. Pada siang hari berikutnya, Rasulullah mendatangi rumah Abu Bakar sambil menutupi wajahnya. Sebuah kebiasaan yang jarang beliau lakukan saat berkunjung ke rumah sahabatnya tersebut. Rasulullah merasa perlu berhati-hati sebelum menceritakan kepada Abu Bakar tentang kedatangan Jibril semalam. Wahai sahabatku, keluarkan orang-orang yang ada di rumah ini. Aku ingin menyampaikan sesuatu yang penting kepadamu. Mereka semua keluargamu, wahai Rasul. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Sesungguhnya telah diizinkan bagiku berhijrah. Apakah Anda ingin ditemani, ya Rasul? Ya, aku ingin Anda menemaniku hijrah ke Yasrib. Abu Bakar terharu mendengar permintaan Rasulullah. Sampai-sampai ia menangis karena amanah besar ini. Sejak jauh-jauh hari, Abu Bakar telah menyiapkan 2 ekor unta yang akan mereka gunakan untuk berhijrah ke Yasrib. 1 unta untuk dirinya dan 1 unta lagi untuk ditunggangi Rasulullah. Wahai Rasul, ambillah salah satu dari 2 unta ini yang Anda sukai. Maaf sahabatku, kali ini aku tidak akan menerima pemberianmu secara cuma-cuma. Aku akan membayar senilai 1 ekor unta. Hijrah dari Mekah ke Yasrib adalah ibadah yang mulia. Maka aku ingin mengeluarkan semua yang aku miliki demi menempuh perjalanan ini. Kemudian Rasulullah dan Abu Bakar menyusun strategi hijrah bersama, khususnya rencana untuk keluar dari Mekah malam ini. Selain Abu Bakar, Nabi Muhammad juga menemui Ali bin Abi Thalib. Beliau meminta 2 hal kepada Ali. Setelah sebelumnya Rasulullah meminta Ali untuk tetap tinggal di Mekah sampai sekarang. Wahai Ali, sebelum engkau berhijrah ke Yasrib, aku minta agar engkau mengembarkan barang-barang titipan yang diamanahkan kaum Quraisy kepadaku. Insya Allah, aku akan menyelesaikan amanah tersebut untukmu, wahai Rasul. Terima kasih. Sebuah fenomena yang ada
beliau untuk tetap keluar dari rumahnya. Lalu turun ayat Al-Quran surat Yasin ayat 9. Dan kami adakan di hadapan mereka dinding, dan di belakang mereka dinding pula, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Akhirnya Rasulullah memberanikan diri untuk keluar dari rumahnya sambil membaca surat Yasin. Ketika melewati para pemuda Quraisy, beliau menaburkan segenggam tanah di atas kepala mereka satu persatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabulkan pandangan mereka hingga tertidur pulas. Warna langit mulai berubah. Pertanda waktu subuh sebentar lagi tiba. Seorang dari kaum musyrikin mendatangi sekelompok pemuda Quraisy yang sedang tertidur pulas di sekitar rumah Rasulullah. Apa yang sedang kalian tunggu? Hah? Sudah pagi? Bagaimana dengan Muhammad? Mengapa kita semua tertidur? Aku rasa Muhammad sudah pergi sejak tadi malam. Nah, anak-anak setelah melihat video tadi sudah paham perjalanan kisah hijrah Nabi Muhammad? Sekarang diskusikan yang sudah saya bagi sesuai kelompoknya. Kelompok pertama menjelaskan hikmah hijrah Nabi Muhammad. Kelompok kedua menjelaskan tentang alur cerita hijrah Nabi Muhammad. Kelompok terakhir menceritakan kembali sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad. Silakan didiskusikan. Sudah selesai? Ya. Kalau sudah selesai, coba kelompok 1 menjelaskan hikmah hijrah Nabi Muhammad. Hikmah hijrah Nabi Muhammad SAW. Satu, setiap muslim hendaknya mampu menempatkan usaha dan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghadapi suatu peristiwa. Dua, ini memberi pelajaran bahwa dalam berjuang seseorang harus dapat memberi segala yang dimilikinya hingga cita-cita perjuangan Islam tercapai, tidak menanti hadiah dan imbalan atas perjuangan itu. Tiga, perlunya keterlibatan semua kelompok dalam upaya mencapai cita-cita bersama. Pinter tepuk tangan kelompok 1. Silakan kelompok 2 alur cerita. Ayo yang ada gambarnya. Silakan. Alur hijrah Nabi Muhammad. Alif 1. Ali bin Abi Thalib menggantikan tidur Nabi Muhammad. 2. Nabi Muhammad beserta Abu Bakar bersembunyi di Gua Sur. 3. Nabi Muhammad hijrah bersama pengikutnya. 4. Nabi Muhammad beserta pengikutnya disambut dengan kaum Ansar dengan sukacita. 5. Nabi Muhammad beserta pengikutnya disambut oleh kaum Ansar. 6. Nabi Muhammad dan pengikut tiba di Madinah. Pinter kelompok 2. Sekarang kelompok terakhir. Sebab hijrah Nabi Muhammad. 1. Dakwah Nabi kurang berkembang. 2. Peristiwa Aqabah. 3. Turunnya perintah Allah di surat Al-Baqarah ayat 218. Pinter, berikan tepuk tangan untuk kelompok terakhir. Sebelum kita tutup, kita tepuk dulu biar semangat. Tepuk semangat. Pinter, itu tadi presentasi dari kelompok 1, 2, dan 3. Kira-kira bisa dipahami dari presentasi tadi? Pinter. Sekarang mari kita simpulkan bersama-sama. Yang pertama tadi hikmah hijrah Nabi Muhammad tadi apa sayang? Rela berkorban. Yang kedua apa sayang? Ulet. Yang terakhir apa hikmah rela berkorban apa?
ikhlas dalam melakukan segala sesuatu. Kira-kira pembelajaran hari ini menyenangkan? Jangan lupa pertemuan berikutnya kita mempelajari tentang surat Al-Hujurat. Ya, surat apa sayang? Pesan Bu Guru di rumah, jaga sholat 5 waktu dan tetap rajin belajar. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Sudah siap belajar P5 hari ini? Ayo coba duduknya yang bagus, kita akan materi melanjutkan yang kemarin tentang proyek P5. Sebelum kita mulai pelajaran, kita menyanyi dulu. Masih ingat lagu P5? Kita nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Penyanyinya bagus. Kemarin kita sudah melakukan aksi apa? Membuat tempat kotak pensil dari bahan yang ada di sekitar kita melalui apa? Ada yang dari botol plastik bekas, ada yang dari kardus bekas yang ada di sekeliling sekolah kita. Sekarang kita akan melanjutkan refleksi dan tindak lanjut. Bu, apa refleksi itu? Refleksi itu tujuannya untuk menilai bagaimana sih aksi dari sama yang kemarin itu kira-kira sama ketika menjalani membuat proyek itu sama diskusinya diem saja, apa sama ketika membuat proyek itu semangat, apa karyanya bagus apa jelek. Lu coba anak-anak berdiri, dilihat kanan kiri siapa yang tidak masuk. Masuk semua? Ya. Alhamdulillah masuk semua, silakan duduk kembali. Sekarang anak-anak mengerjakan refleksi dari soal yang Bu Guru bagikan nanti sama checklist. Di situ ada kolom. Yang kolom pertama sangat setuju, yang kedua setuju, yang ketiga tidak setuju. Nanti sama dari soal tadi nanti sama checklist pilih yang mana. Misalnya ketika kamu melakukan membuat proyek semangat apa enggak, itu sama checklist setuju. Silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan. Ada yang sudah, siapa lagi? Yang sudah dikumpulkan ke depan.
memakai pensil biasa, berarti untuk berikutnya saya membuatnya harus yang lebih menarik. Misalnya apa? Dikasih mata, dikasih hiasan hidung sing bagus, misalnya sama membuat gambar semut, dikasih apa di kanan kiri ya? Seperti antena itu loh, biar tambah menarik lagi. Saya kemarin membuat warnanya tidak begitu cerah. Oh, berarti besok dibuat pilih kain flanel yang warnanya bagus, biar lebih semangat lagi. Misalnya untuk berikutnya, saya kemarin membuat kotak pensil itu cuma 1. Misalnya saya membuat 3 kotak. Nah, itu namanya untuk kegiatan tindak lanjut berikutnya. Bisa dipahami ya anak-anak? Ya, itu tadi mengenai refleksi dan tindak lanjut dari apa yang kita lakukan dari membuat kotak pensil kemarin. Ayo, kita sebelum kita akhiri, kita tepuk es briket dulu. Tepuk terima kasih. Arigatou.